Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai si Pina Semanam, gimana nih kabarnya? Di hari ketiga masih pada semangat dong? Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Lili Setiawati. Kali ini kita akan membahas materi tentang budaya hidup sehat dan bersih. Gimana Ibu kabarnya, baik-baik aja selama ini? Alhamdulillah sampai saat ini Ibu masih diberi kesehatan sehingga ya bisa bincang-bincang dengan kalian. Nah Ibu, kita langsung masuk ke materinya aja ya Bu. Baik. Nah pertanyaan pertama Bu, menurut Ibu apa sih yang dimaksud budaya hidup sehat dan bersih itu? Budaya hidup sehat, seperti yang kita ketahui, budaya hidup sehat atau kita mengenalnya dengan istilah PHBS itu merupakan sebuah upaya untuk menularkan pemahaman mengenai bagaimana pola hidup yang sehat yang dilakukan oleh individu atau juga kelompok, bahkan juga oleh masyarakat dengan melalui komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi. Jadi ini bisa dilakukan oleh seseorang atau juga oleh orang lain yang tadinya tidak tahu apa sih itu sebetulnya atau bagaimana sih itu pola hidup yang sehat itu. Jadi dengan adanya komunikasi maka informasi tersebut bisa tersampaikan. Pasti kayak begitu penting ya Bu. Menurut Ibu seberapa penting sih Bu budaya hidup bersih itu? Tentunya sangat penting. Kalian sendiri kalau kalian tidak menerapkan hidup yang sehat bagaimana? Iya, akan terganggu gitu. Nah, itu seperti itulah. Jadi pola hidup sehat itu memang sangat penting dan itu harus ditanamkan terutama itu dari dalam diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian menyebar nanti ke lingkungan yang lebih luas. Ya. Nah Bu, bagaimana sih cara menumbuhkan sikap budaya hidup sehat pada anak-anak itu Bu, agar mereka tidak malas-malasan untuk menjaga diri mereka? Sebetulnya pola hidup sehat itu bisa ditanamkan tidak hanya pada anak-anak saja, tapi oleh beberapa tatanan. Misalnya di dalam tatanan rumah tangga, ini merupakan peranan yang sangat penting bagi orang tua, ayah dan ibu terutama. Ya, di ayah dan ibu itu memberikan pengertian, pengarahan, penjelasan bagaimana pentingnya pola hidup sehat itu di dalam lingkungan rumah tangga. Kemudian yang kedua, di lingkungan sekolah ini ada kerjasama yang baik antara guru dan juga siswa. Siswa itu kan merupakan anak-anak juga kan ya. Iya. Nah itu. Kemudian di lingkungan kerja juga sama. Di lingkungan kerja kan tidak semuanya orang tua, pasti juga ada yang muda-mudanya. Kemudian juga ada di lingkungan kesehatan, ya. Lalu ada di tempat-tempat umum, di mal-mal. Iya. Itu kan juga tidak semuanya orang dewasa, tetapi juga ada anak-anaknya. Pasti kalau kita tidak menjaga kebersihan memiliki dampak yang banyak ya Bu ya. Iya. Menurut tentu Ibu saja. dampaknya apa aja nih Bu? Kalau kita tidak menerapkan pola hidup yang sehat, Iya. kita semua tahu kalau kita tidak menerapkan pola hidup yang sehat tentunya akan dengan mudah tubuh kita terjangkiti oleh penyakit. Apalagi situasi yang sekarang kan seperti kita ketahui COVID-19, ya, jadi kita semua harus sangat berhati-hati karena virus itu sangat berbahaya. Kita tidak tahu dari mana dan kapan virus itu akan menyerang diri kita, maka kita harus benar-benar menjaga diri kita sebaik-baiknya. Nah Bu, bagaimana sih cara pola hidup sehat yang baik dan benar itu? Pola hidup yang baik dan benar itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan, ya. Mencuci tangan itu tidak hanya asal cuci saja, tetapi sebetulnya yang baiknya itu dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Dan juga caranya itu tidak asal gosok-gosok begitu aja, tetapi sebaiknya di sela-sela jari ini itu kita bersihkan gitu dengan air yang mengalir dan juga sabun tadi. Kemudian yang kedua, kita harus banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu merupakan bagian dari 4 sehat 5 sempurna. Iya. Karena di dalam sayur dan buah-buahan itu banyak sekali mengandung vitamin. Tubuh kita harus ditambah ya dengan vitamin-vitamin tersebut. Apalagi vitamin C itu sangat berguna sekali. Kemudian yang ketiga itu kita tidak merokok. Kita semua tahu kalau di dalam rokok itu banyak racunnya, ada racun nikotin. Selain itu membahayakan untuk si perokok itu sendiri, yang lebih berbahaya adalah perokok pasifnya, yang menghisapnya, ya kan? Kemudian yang keempat, kita juga sebaiknya mempunyai jamban yang bersih.
Karena kalau jamban tidak bersih itu bukannya malah menambah sehat, tapi akan menambah penyakit. Iya. Kemudian yang kelima ya, yang kelima itu berolahraga. Kita tahu juga bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat Jiwa di ya. dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya dalam tubuh. Gimana? Ayo, mensana in corpore sano kan? Apa coba? Ingat nggak? Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Nah, tuh kan. Nah, jadi olahraga itu tidak harus yang berat, olahraga yang kecil saja tetapi rutin kita lakukan itu bisa membuat tubuh kita paling tidak ada kekuatan untuk menolak virus yang nanti akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang berikutnya juga kita rajin memeriksakan berat badan kita, jangan sampai kelebihan atau mungkin juga kurang berat badannya ya. Kalau kelebihan obesitas kan juga tidak baik. Iya. Kekurangan juga sama, akhirnya nanti akan kekurangan gizi dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir kita harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Kalian kalau di kelas melihat ruangan kelas kita kotor, apakah akan nyaman belajar? Kan tidak ya. Iya, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Ada 3 tempat yang harus kita ketahui juga. Yang ini untuk membuang sampah yang kering, untuk sampah basah dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan kita membuang sampah-sampah tersebut. Ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan tubuh kita dan sekitarnya ya Bu. Iya, tentu. Seperti yang Ibu bilang tadi, lagi COVID-19 nih Bu. Jika kita melihat situasi pandemi saat ini, berarti kita harus menyesuaikan diri. Iya. Pemerintah juga sudah membuat protokol-protokol yang Iya, bisa dilakukan. betul. Menurut Ibu protokol yang baik seperti apa Bu? Protokol yang baik itu yang tentunya sesuai dengan aturan-aturan. Yang pertama adalah jaga kebersihan tangan ya terutama ya. Iya. Yang paling sangat penting itu paling tidak kalau kita tidak melakukan kegiatan apa-apa, kita jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau kita sudah melakukan kegiatan, sebaiknya mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Ya. Kemudian jangan kita menyentuh wajah, karena kalau tangan kita dalam keadaan kotor, apalagi menyentuh wajah, di dalam wajah itu kan ada hidung, ada mulut, ada mata, Ya. itu sangat rentan sekali. Mudah masuk ya Bu? Ya, mudah masuk, maka akan lebih mudah virus itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang berikutnya juga kita harus bisa menjaga jarak ya. Jaga jarak yang baik itu harus berapa meter? 1 meter. Iya, jangan saling berdekatan ya. Kemudian menggunakan masker. Kalau kita dalam keadaan sehat, kita boleh menggunakan masker yang biasa. Tapi kalau kita tubuh kita sangat rentan, itu sebaiknya masker yang kita pakai itu sesuai dengan Masker medis. masker medis gitu. Kemudian juga isolasi mandiri. Apabila kita sudah terjangkit suatu penyakit atau memang kita mempunyai penyakit gitu, sebaiknya kita jangan dekat-dekat dengan lingkungan yang lain. Iya, karena itu akan menyebarkan penyakit pada orang lain. Sebaiknya kita isolasi diri sendiri di rumah, kita tidak komunikasi dengan yang lainnya istilahnya ya, untuk menjaga jangan sampai virus itu menyebar lebih luas lagi. Nah, diantaranya seperti itu. Nah Bu, kalau protokol yang kita laksanakan yang telah masyarakat lakukan ini apakah udah baik, benar, atau harus ada yang ditingkatkan lagi? Sebetulnya kalau kita memang menerapkan benar-benar itu sudah cukup, tapi ternyata masyarakat itu banyak yang menganggap enteng ya istilahnya, iya. Sehingga masih banyak yang harus dibenahi dan ditingkatkan, dan juga pemerintah sebaiknya jangan bosan untuk memberikan penjelasan lagi atau pengertian lagi kepada masyarakat agar masyarakat tetap mengikuti rambu-rambu yang sudah ditentukan. Iya. Jadi komunikasi tetap berjalan, kegiatan juga tetap berjalan, tetapi tetap kita dalam keadaan sehat. Menurut Ibu, apa ada hal yang seharusnya diterapkan untuk mengatasi pandemi COVID-19 tapi belum diterapkan? Hal yang simpel sebetulnya mungkin ya, tetapi itu juga sangat berpengaruh sekali. Banyak sekali misalnya yang tidak memakai masker, iya. Kemudian tidak mencuci tangan, iya. Kemudian juga masih sering berkerumun gitu. Itu yang harus dicegah ya. Iya. Nah Bu, apa hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya orang-orang malas untuk melakukan namun ternyata penting dilakukan untuk menghindari COVID-19? Sebetulnya tadi juga secara tidak langsung itu sudah ya terjawab, tapi ada tambahan yang lain.
kadang-kadang ketika diri kita dalam keadaan kurang sehat, contohnya misalnya batuk ya, atau bersin saja, itu banyak yang tidak ditutup ya. Nah, sebaiknya itu diperhatikan karena kalau tidak ditutup atau tidak ditutup itu akan menularkan. Nah, ditutupnya itu bisa pakai tangan atau kalau tidak juga dengan tisu. Tapi kalau kita menggunakan tangan, misalnya tidak sempat buat tisu atau ini yang lainnya, cepat cuci tangan. Tapi kalau kita memakai tisu itu juga harus cepat dibuang, dan buangnya juga tentunya jangan di sembarangan gitu. Sekarang Bu, banyak orang-orang kayaknya Bu ya udah keluar-keluar katanya sih menyebut ini adalah new normal. Menurut Ibu new normal itu yang sebenarnya apa sih Bu? New normal itu sebetulnya sebuah tatanan ya, tatanan yang mengarah ke hal-hal yang peningkatan perbaikan ya selanjutnya gitu. Itu sebetulnya. Ya. Nah, Bu, apakah kita sebagai masyarakat perlu memahami baik apa itu new normal? Ya, sangat perlu tentunya, karena kalau kita tidak mengetahui apa sih sebetulnya new normal itu, maka masyarakat kembali akan berbuat atau bertindak atau bersikap yang seenaknya gitu ya. Nah, jadi kita seharusnya kalian juga sebagai pelajar yang tentunya sudah paham, itu jangan bosan-bosan mengingatkan khususnya kepada adik-adik kita ya, agar tetap mematuhi rambu-rambu yang baik itu seperti itu. Pasti di normal ini juga pemerintah sudah membuat protokol-protokol yang baru ya Bu. Protokol baru yang harus ditetapkan pada new normal itu gimana Bu? Protokol yang baru itu sama juga seperti tadi. Yang pertama itu jangan sampai terlalu dekat, jadi tetap harus ada jarak yang baik itu adalah 1 meter. Iya, kemudian lagi-lagi memakai masker, kemudian jangan berkerumun ya, jangan mengadakan pesta dan lain sebagainya gitu ya, atau ya kumpul-kumpul yang tidak karuan apalagi gitu. Itu diantaranya gitu. Nah, Bu, apa sih dampak atau hasil yang telah kita lakukan setelah mematuhi new normal dengan baik? Dampak yang bisa kita rasakan apabila kita mematuhi atau tidak mematuhi? Mematuhi, tentunya kita akan bisa hidup dengan nyaman, kemudian tenang, kemudian bisa beraktivitas dengan baik. Lain halnya kalau kita tidak melakukan melaksanakan kegiatan new normal itu tentunya jadi kita selalu merasa tidak nyaman, kemudian juga akan rentang dengan penyakit, ya kan dengan mudah tentunya juga kita dihinggapi oleh penyakit tersebut. Kalau kita mematuhi juga pasti resikonya akan berkurang ya Bu ya? Insya Allah akan berkurang. Nah, segitu aja mungkin teman-teman. Jadi teman-teman udah pada tahu kan apa itu pentingnya kesehatan. Jadi kita harus bisa menjaga diri dengan baik ya. Segitu saja. Dan sebentar yang lebih penting, tanamkan budaya sehat itu dimulai dari diri kita sendiri, karena siapa lagi yang akan mengingatkan kalau bukan diri kita sendiri. Jadi dimulailah dari diri sendiri, kemudian baru kita bisa mengajak lingkungan yang lain, orang-orang lain gitu. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya telah berbincang dengan kita. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita masih tetap bisa beraktivitas. Amin. Semoga cepat sekolah juga. Iya, biar bisa kumpul-kumpul lagi. Iya. Kangen ya. Iya. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.